saya Disliana Kabelan. Nama saya Tri Putrajaya Satrio. Jadi saya kali ini ingin mewawancarai atau ngobrol bareng dari salah satu penduduk desa sini, yaitu Bang Ajis. Boleh lah perkenalan dulu. Yang lain kan belum tahu. Kan udah tahu tadi. Oh, iya. Yang lain belum tahu nih Bang. Nama saya Ajis Firdaus. Asli sini asli Sungai Pegok ya. Nama kampungnya Sungai Pegok kalau di sini. Lincing, Semper Timur, Jakarta Utara. Emak asli Jakarta, bapak asli Jakarta. Jadi asli Betawi. Tahu ini? Betawi. Tahu banget gak? Banget. Oh banget. Bang Tawi mau ngobrol sedikit nih tentang bahasa Betawi. Abang tahu nggak sih bahasa Betawi itu kayak sejak kapan gitu digunain? Bahasa Betawi itu digunain sejak abad ke-10. Itu dulu namanya masih Sunda Kelapa kalau nggak salah. Iya, Sunda Kelapa dulu. Berarti abad 10 dia masih Berarti bahasa Betawi itu digunakan pada abad 10 ya? Iya, pada abad 10 kurang. Terus apa sih yang bikin beda bahasa Betawi dengan bahasa lainnya? Kalau dilihat dari bedanya, sebenarnya dari bahasa-bahasa lain juga beda. Kayak dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu dari logatnya juga beda. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya paling lebih ke logat. Logatnya kayak gimana tuh Bang? Logatnya kayak gimana ya? Kayak gini nih, abang ngomong ini bahasa logat Betawi nih. Oh, Iya. Contohnya nggak satu itu? Contohnya begini. Begini? Iya. Oh. Lu mana? Tuh, kalau orang Betawi lebih Ngegas nggak? sama sih semua Sama? juga. Oh, Iya. ngegas. Iya. Ya begitu dah. Agak kencang emang suaranya kalau orang Betawi. Iya. Ngomongnya gitu kayak di hutan. Agak teriak dikit ya. Iya. Nih bang, kan bahasa Betawi pasti ada bahasa kasarnya Heeh. dan ada bahasa halusnya juga. Boleh tahu kagak sih bang bahasa Betawi yang kasar dan bahasa halus Betawi apa aja sih? Bahasa Betawi kasar sama bahasa Betawi halus. Biasanya kan nih kalau bahasa Betawi itu bahasa dialek ya. Dialek Betawi itu ada dua. Dialek Betawi tengah sama dialek Betawi pinggiran. Kalau dialek Betawi tengah ini sekitaran Monas dan sekitarnya tuh, radius kira-kira 7 sampai 8 km itu masih Betawi tengah. Iya, ada juga dialek Betawi pinggiran. Kayak? Biasanya dialek Betawi pinggiran itu bisa dibilang Betawi ora. Iya, Betawi ora. Pernah dengar nggak orang Betawi ngomong Ora. ora? Jawa kali Iya, Bang ya? Jawa. Jawa. Ada Betawi ora. Oh, Betawi ada. ora tuh contohnya kayak Jakarta Timur tuh pakai Betawi ora. Bekasi. Bekasi. Iya. Yo, Betawi ora tuh Bekasi. Jakarta Selatan juga pakai tuh Betawi ora. Tangerang. Iya. Itu ada juga tuh masuk Betawi ora tuh pinggiran. Tapi Heeh. Gitu. Nah, terus nih bang, kenapa orang Betawi bahasa Melayu bukan Sunda? Padahal kan dikelilingin wilayah Pasundan nih bang. Sebenarnya kalau penggunaan bahasa tetap pakai bahasa Melayu dari dulu ya. Cuma kalau di campuran memang ada tuh yang tadi saya bilang Betawi ora. Orang kan bahasa Jawa yang kita tahu. Iya. Iya. Nah, ada juga tuh campuran bahasa Sunda kayak G. Pernah denger kan bahasa Betawi? Gua G ya. Oh iya. 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 Bekasi itu tuh Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Itu masuk ke Betawi kasar itu. Iya, gua G. Oh, gua G anu. Tuh. Itu tadi yang Betawi kasar. Yang Betawi pinggiran tuh. yang halus nih. Yang halus contohnya kayak biasa aja bahasa Jakarta biasa. Oh, Halus biasa. itu. Ah. Iya, Indonesia. terus kayak pakai E tuh maksudnya halus juga. Mau kemana? Cuma biasa kalau bahasa Betawi kasar itu dia lebih ngegas emang. Woi. Mau kemana? Gitu. Oh, agak kencang ya. Agak kenceng. Nah, kalau Betawi halusnya begitu doang, biasa aja bahasanya. Paling cuma logatnya doang. Iya, iya. Bang, tahu kagak sih arti kata ladon? Ladon. Kalau ladon itu dia kalau nggak salah kan sumur nih, kayak sumur nih ya. Sumur kan dalam. Iya. Nah, itu kalau udah dalam nih kita nguras sumur udah dalam, itu orang bilang udah ladon tuh, air yang nyampur sama lumpur. Kalau ladon itu. Iya, berarti perdalamannya Iya, sumur. iya udah paling dalam itu air kayak rawa juga bisa dibilang dah air yang nyampur Iya. sama Ah. lumpur tuh. Ladon itu. Kalau arti kata recet? Recet. Recet itu lebih ke apa ya? Bawel.
Bawel. Bawel ya. Lu recet banget mulut lu. Recet. Iya. Emang cerecet nih. Kalau recet itu lebih ke bawel, cerewet. Cerewet dia. Ngomong mulu itu. Bukan Tami ya. Kalau arti kata sengak, Sengak. sengak ya? Sengak. 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 Itu sengak sama kayak sengak ya. Iya. Kalau kita biasanya makanya sengak, artinya sombong. Belagu. Belagu lu sombong banget, lu sengak banget lu lagu lu. Mentah lu kalau kata orang sekarang, mentah lagu lu. Iya. Ada yang bilang juga lagu Iya. lu kagak pugu lagu lu. Itu. Kalau arti kata sengkat, Sengkat. Kalau sengkat itu gini apa? Nyelengkat kalau Oh, nyelengkat orang. Iya, kaki ya. Iya, Orang iya. lagi Selengkat. jalan nih. Kita selengkat tuh. Cuma biasanya kita makanya selengkat bukan sengkat. Iya, iya. Kalau sengkat ya tengah kali. tengah ya. Tengah iya. Lebih asingnya sih selengkat ya. Selengkat biasa kita dengernya. Kalau bahasa Betawi yang mengambil sesuatu dengan tangan itu bahasa Betawinya apa tuh? Ambil sesuatu dengan tangan. Comot kali ya. Comot ya. Comot. Iya. Comot. Itu gua comotin atu. Kan begitu kalau orang Iya, Betawi iya. mah. Iya. Lah iya iya. Comot itu. Bang, kenapa sih bahasa Betawi itu harus tetap dibudayakan atau dipertahankan? Kalau soal bahasa yang kita pertahankan, itu karena memang sukunya adatnya masih ada. Iya. Kecuali Jakarta kita udah punah nih, udah tenggelam sama air. Itu bahasanya, budaya pasti hilang. Kalau bahasa selagi emang ada orangnya, Tetap dibudayakan. tetap dibudayakan. Bahasanya emang gak bakal punah dah kalau emang bahasanya mah. Iya. Iya. Kalau bahasa, Bang, apa sih tanggapan Abang terkait anak muda yang selalu mengembangkan dan melestarikan budaya bahasa Betawi? anak muda yang membudayakan budaya Betawi gitu Iya. ya. Tanggapan abang sih emang itu harus. Kalau kata orang Betawi mah ada pantunya. Apa tuh? Buaya mencari makan, melatih di waktu pagi. Budaya harus kita pertahankan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kan iya. gitu. Itu. Gitu. Namanya budaya itu harus kita pertahankan. Iya, iya. Memang seiring perkembangan zaman nih banyak nih anak muda yang lebih sibuk sama gadgetnya. Iya. Sama gadgetnya, nongkrong di pinggir jalan. Kabar. Ada sedikit juga anak muda yang masih peduli kebudayaan, contohnya kayak abang nih, kan masih muda. Iya. Iya, Kan? iya masih muda. Tua kejemur kalau itu. Emang kalau budaya itu emang harus kita pertahankan sampai kapan juga harus kita pertahankan. Selama adatnya, budayanya, daerahnya masih ada, harus kita pertahankan, jangan sampai hilang. Jangan sampai budaya Betawi ini cuma sekedar cerita sebelum tidur buat anak cucu kita nanti. Iya. Iya, nanti anak kita nanya, "Beh, itu gambang kromong apaan sih? Ondel-ondel apaan sih?" Berarti kita harus lebih Harus tetap membudayakan. Kadang kita juga kayak contoh ondel-ondel yang sekarang nih ya kan yang sering lewat nih yang Iya. dibuat ngamen. Iya. Itu juga Nggak boleh. sebenarnya abang miris juga karena itu kan ondel-ondel itu salah satu ikon budaya Jakarta. Budaya Jakarta. Kenapa harus dibuat Amin. ngamen? Kita juga kan nggak tahu itu yang bawa ondel-ondel KTP-nya Jakarta apa bukan. Iya. Tiba-tiba Iya. dia orang mana gitu ya, Bang. Itulah yang disayangkan. Makasih ya Bang udah mau ngobrol bareng nih ya. Makasih dah semuanya, makasih. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih dengan Pak siapa di sini? Pak Fira. Pak Fira nih kalau boleh tahu ya kegiatannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Aku sih akhir-akhir ini lagi kerja aja sih di kafe jadi barista. Pak Fira kan di sini tinggal daerah Priuk ya. Nah kalau boleh tahu, Pak Fira udah dari kapan sih tinggal di sini? Aku dari lahir sih kebetulan, makanya udah lama juga di Priuk. Oke. Kalau boleh kita lanjut aja langsung ya ke pertanyaannya ya. Oke, jadi gini Po, menurut Empo nih, bahasa Betawi itu punya ciri khasnya sendiri nggak sih dibandingkan bahasa-bahasa lain? Ya ada sih pasti, kayak contohnya kan kita tahu ya biasanya kalau bahasa Betawi itu di ujung kalimatnya ada e-nya kan. Kayak contohnya tuh katanya, terus siapa jadi siapa gitu kan ya, itu aja sih kurang lebih. Oke Po, ini pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih gitu perbedaan antara bahasa Betawi di beberapa daerah lain? Ada sih, biasanya kalau di Jakarta kan kita biasanya pakai bahasa Betawi tengahan ya, yang kayak biasa yang kita pakai sehari-hari. Kalau misalkan di daerah sekitar Jakarta itu kayak Bekasi, Tangerang, Depok tuh biasanya pakai bahasa
Betawi udik itu sih yang aku tahu ya. Nah ya, selanjutnya nih Po ya. Menurut Po ada nggak sih beberapa kosakata bahasa Betawi yang sebenarnya udah dipakai nih sama masyarakat umum, tapi mereka tuh nggak sadar kalau itu ternyata tuh bahasa Betawi gitu. Banyak sih, biasanya kan kita nemuin kayak kalimat contohnya tuh goceng ya kan, itu ternyata bahasa Betawi loh. Terus juga ada centong, kalimat kagak, terus ponten itu artinya nilai. Kayak misalkan kita nanya sama temen, lu udah di ponten belum, ternyata bahasa Betawi yang ternyata kita nggak sadar kalau itu bahasa Betawi sih. Banyak sih kalimat yang mungkin kita nggak sadar gitu. Kalau bisa dengan aku 1, 2, 3 action. Oke Po, nih pertanyaan terakhir ya. Sekarang kan di beberapa daerah ada nih mata pelajaran bahasa daerah, tapi kenapa ya di Jakarta itu nggak ada nih pelajaran bahasa Betawi? Gimana tuh pendapat itu? Ya mungkin kalau menyangkut pertanyaan bahasa ya sama mata pelajaran tuh kita flashback nih ke zaman SD, kita kan pasti dapat mata pelajaran PLBJ ya kan. Nah di situ tuh di pengalaman saya kalau PLBJ itu materinya tuh mengenai Jakarta juga, kayak contoh ciri khasnya makanan, terus baju adat, kemudian ada pencak silat ya kan, bela diri asli Jakarta, terus juga makanannya. Mungkin itu sih, mungkin karena dari kecil kita udah dikasih edukasi, mungkin yang ringan-ringannya aja. Karena kalau misalkan di Jakarta kan mayoritas kan mungkin banyak orang pendatang dan ngerasa mungkin bahasa Jakarta itu gak terlalu wajib untuk dipahami gitu, biar lebih ringan. Terus juga edukasi sejak dini lebih mudah dipahami, jadi yang intinya aja gitu, karena bahasa mungkin terlalu rumit ya gitu sih kalau menurut pendapat saya gitu. 3 action. Oke Bu, terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya buat kita